Halo sobat semua, hari ini kita akan mengajak Anda menyelami kisah yang mungkin tak akan pernah Anda dengar lengkap di media arus utama. Sebuah cerita tentang satu keluarga di Gaza yang pergi tidur dalam keadaan lapar dan tak pernah bangun lagi. Keluarga Al-Syair di Gaza memutuskan tidur malam itu meski tanpa makan. Tidak karena mereka sedang berpuasa, tetapi karena makanan tak tersedia. Jurnalis lepas Wala Al-Ja'abari, suaminya, dan kelima anak mereka merebahkan badan di rumah sederhana mereka. Beberapa jam kemudian ledakan. Sebuah serangan udara Israel menghancurkan rumah itu, menewaskan mereka semua dalam tidur. Mereka tak pernah bangun kembali, hanya darah yang merembes di balik kain kafan putih yang menutupi tubuh kecil dan tubuh besar mereka, lengkap dengan nama-nama yang ditulis tangan dengan pulpen. Ini sepupu saya, usianya 10 tahun, kami mengeluarkannya dari reruntuhan, kata Amir Al-Syair memeluk jenazah. Kematian keluarga Al-Syair bukan satu-satunya. Dalam 24 jam, lebih dari 100 warga Palestina tewas karena serangan udara atau tembakan. Tapi ada bentuk kematian yang lebih sunyi dan menyakitkan, kelaparan. 10 orang lainnya dilaporkan meninggal karena tidak makan, menambah jumlah korban kelaparan menjadi 111 jiwa. Kebanyakan adalah anak-anak, bayi dan balita yang tak pernah tahu apa itu perang, hanya tahu rasa lapar. Organisasi Kesehatan Dunia menyebut 21 anak di bawah 5 tahun meninggal karena kekurangan gizi. Distribusi bantuan tak bisa masuk selama 80 hari antara Maret hingga Mei. Kini, bahkan saat distribusi dimulai lagi, jumlahnya jauh dari cukup. Mercy Corps, NRC, dan 100 lebih LSM lainnya menyebut kelaparan massal sedang berlangsung. Bantuan makanan, air, dan obat-obatan masih tertahan di luar Gaza. Kenapa? Israel memblokir hampir seluruh akses masuk sejak Maret dan baru dibuka terbatas pada Mei. Israel menyebut mereka mengizinkan cukup bantuan, tapi harus dikontrol agar tidak disalahgunakan Hamas. Mereka bahkan menyalahkan PBB karena dianggap lambat mendistribusikan bantuan yang sudah masuk. Sudah saatnya PBB bertindak dan berhenti menyalahkan Israel, ujar juru bicara pemerintah Israel. Namun kenyataannya, Israel mengontrol semua perbatasan, semua pintu masuk, dan mereka juga hanya memberi visa 1 bulan kepada staf kemanusiaan PBB. Bagaimana mungkin distribusi bantuan bisa efisien? Kami tidak bisa beroperasi jika ada aktor bersenjata di sekitar titik distribusi, kata Rosmith dari Program Pangan Dunia PBB. Di satu sisi, Israel menyatakan melawan terorisme, tapi apa yang terjadi di lapangan? Sejak Mei, tentara Israel dilaporkan telah menembak ratusan warga sipil Palestina yang hanya ingin mengambil bantuan. Banyak dari mereka tewas saat sedang berdiri di antrian bantuan makanan. Sebuah laporan menyebut 67 orang tewas hanya karena menunggu truk bantuan. Di mana suara dunia? Di mana tekanan internasional yang sesungguhnya? Di tengah semua penderitaan itu, harapan masih hidup, walau tipis. Perundingan damai antara Hamas dan Israel kembali digelar dengan dukungan Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Negosiasi 60 hari gencatan senjata sedang dibahas, termasuk pembebasan 50 sandera. Tapi masalahnya, sebagian besar anggota kabinet Israel adalah faksi sayap kanan yang menolak kesepakatan apapun jika tidak menghancurkan Hamas sepenuhnya. Menteri Keuangan Israel Smotrich bahkan berkata, "Jika ini berakhir dengan kita menyerah, saya akan mundur dari pemerintahan." Israel menyalahkan Hamas, Hamas menyalahkan Israel. PBB tak diberi akses, LSM dibatasi geraknya.
Dan yang paling menderita, warga sipil Gaza terutama anak-anak. Lebih dari 60.000 warga Palestina telah terbunuh sejak perang pecah. Sebagian besar adalah warga sipil. Rumah mereka hancur, tempat ibadah dibom, sekolah rata dengan tanah, dan bantuan pun tak bisa masuk. Dan di balik semua itu, ada suara yang tak terdengar. Anak-anak yang lapar, yang takut, yang tidur, dan tak pernah bangun lagi. Sobat semua, ini bukan sekadar berita, ini adalah realita. Realita bahwa dalam dunia yang penuh teknologi, diplomasi, dan kekuasaan, ada anak-anak yang mati karena tak ada nasi di piringnya. Ada keluarga yang tak bisa tidur nyenyak bukan karena suara bom, tapi karena perut kosong.